Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Pesan Tuhan buat kita yaitu berjalan di dalam kemurahan Tuhan ya. Berjalan di dalam kemurahannya Tuhan. Diambil dari Esra 8 ayat yang ke-18. Esra 8 ayat yang ke-18. Oke. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang. Nah jadi Pak Ishak juga sudah sampaikan bahwa di dalam kitab Esra ini ya, Esra itu banyak bicara tentang kemurahan tangan murah Allah ya. Nah, tangan murah Allah itu atau di dalam bahasa Inggris dikatakan dia favor of God ya. Nah, jadi berkali-kali Esra ini ngomong tentang tangan kemurahan Tuhan atau favor of God. Nah, kalau bicara tentang kemurahan Tuhan ya, semua orang pasti pengen dong hidup di dalam kemurahannya Tuhan gitu kan. Semua orang percaya pengen hidup dengan favornya Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya adalah gini. Apakah semua orang itu mendapat favornya Tuhan? Apakah setiap orang percaya itu, orang Kristen itu dapat favornya Tuhan? Pertanyaannya adalah itu. Semua orang mungkin gini, orang bisa klaim saya dapat. Ya klaim mah boleh aja kan ya. Semua orang juga bisa klaim gitu. Sama ke asuransi juga bisa klaim. Tapi apakah dikasih apa enggak? Kan enggak. Itu semua terserah dari asuransinya. Klaim mah semua orang juga bisa bilang apa aja. Karena gini loh. Bahwa orang yang mendapat kemurahan Tuhan di akhir zaman ini, bahkan Alkitab sendiri bilang bahwa ada orang-orang yang hidup untuk diri sendiri. Ada orang yang hidup untuk kepentingan diri sendiri, untuk orang yang cinta uang, orang yang masih hidup, orang Kristen yang masih bergumul, masih hidup di dalam dosa. Kira-kira orang-orang kayak gini dapat kemurahan Tuhan? Ya klaim boleh. Bahkan ada orang yang gini, dia hidup di dalam, udah jadi hamba Tuhan, udah mimpin gereja, hidup di dalam perselingkuhan dan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup di dalam dosa perzinahan ini, gak ada yang tahu. Dia bisa klaim gak bahwa saya mendapat favornya Tuhan? Bisa aja dia klaim. Tapi ini kan masalahnya bukan dia dapat favor Tuhan, karena favor Tuhan tidak diberikan kepada orang yang sedang melakukan dosa, yang sedang melakukan hidup untuk diri sendiri. Favor Tuhan itu hanya untuk orang-orang yang bisa tangkap maksud Tuhan, yang sedang berjalan di dalam purpose-nya Tuhan. Nanti kita akan belajar lebih lagi. Jadi kalau sampai lagi berbuat dosa dan belum ketangkep, belum ada yang tahu, belum ketahuan nih. Apakah dia gak bisa bilang bahwa dia dapat favornya Tuhan. Cuma Tuhan lagi kasih kesempatan untuk dia bertobat. Nah kalau berbicara tentang favornya Tuhan ya kemurahannya Tuhan atau kemurahan tangan Tuhan ini. Sebenarnya Yesus itu adalah orang yang dari kecil itu punya favor Tuhan. Dari kecil dia bukan hanya berjalan di dalam favornya Tuhan, tapi juga dia berjalan dengan kasih karunia Tuhan. Dia dapat dua-duanya. Ini luar biasa. Kita lihat di dalam Lukas ya, Lukas 2. Ayat yang ke-40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya ya. Grace, kasih karunia Tuhan ada padanya. Ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam bahasa Inggris dikata favor with God and man. Jadi ini ya, bahwa Yesus itu punya favor dan juga hidup dengan kasih karunia Tuhan. Karena kenapa dia dapat favornya Tuhan? Karena memang dia datang ke dunia dengan sebuah maksud, dengan sebuah tujuan. Bisa tangkap ini ya. Jadi jangan semuanya kalau kita baru gini, lagi cari parkir di mall nih,
nggak dapat parkir, tiba-tiba ada yang keluar. Dari segitu banyaknya kita yang dapat gitu. Aduh, gue dapat favornya Tuhan. Ya, kita untung aja. Sebagai anak Tuhan kita untung gitu. Tapi jangan semuanya diklaim karena dapat favornya Tuhan. Nah, favor Tuhan sekali lagi bahwa kalau kita baca di Alkitab, banyak orang-orang yang Tuhan pakai itu dapat bilang dia karena favornya Tuhan, karena kemurahannya Tuhan. Salah satunya Ezra, ada Esther juga, ada Nuh juga. Nah, ini orang-orang yang dicatat punya berjalan di dalam favornya Tuhan, ini orang-orang yang lagi hidup dalam dosa? Enggak, hidup dalam menggenapi rencana Tuhan. Makanya dia dapat favornya Tuhan. Nah, kalau kita baca kitab Ezra ini ya, kenapa dia sampai bilang kiranya tangan kemurahan Tuhan melindungi aku. Jadi gini, kalau kita baca kitab Ezra, bahwa kitab Ezra ini Tuhan punya kerinduan untuk membangun bait Allah yang ada di Yerusalem. Nah, Tuhan pakai orang-orang Israel yang ada di pembuangan di Babel itu untuk kembali pulang, untuk membangun Yerusalem. Nah, di dalam perjalanannya, di dalam pembangunan Yerusalem, kalau saudara baca bahwa waktu bikin dasarnya aja udah ada pertentangan, ada masalah. Makanya akhirnya baru dasarnya aja berhenti, 13 tahun stop pembangunannya. Lalu Tuhan bangkitkan lagi. Nah, nabi-nabinya, akhirnya pembangunan itu diteruskan, setelah 13 tahun pembangunan diteruskan, akhirnya bait Allah selesai. Nah, di dalam pembangunan itu, di dalam kepulangan mereka dari Babel sampai ke Yerusalem, terjadilah kawin campur. Orang-orang udah gak hidup lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, udah gak hidup di dalam hukum-hukumnya Tuhan. Terjadi orang-orang hidup udah mulai kacau dengan kehidupan mereka, udah penyembahan berhala dan sebagainya. Nah, ternyata 60 tahun kemudian Tuhan kirim Ezra untuk membangun kerohanian dari orang-orang Israel yang udah hidupnya udah kacau. Nah, siapa Ezra? Ezra ini adalah seorang ahli kitab. Tuhan kirim untuk beresin ini orang-orang yang ada di Israel pada waktu itu yang hidupnya udah kacau beliau. Nah, karena dia punya satu tekad ya untuk mengajar orang-orang dengan kebenaran firman Tuhan, ada tekad, makanya dia bilang kiranya tangan murah Allah kami menyertai. Ini bukan cuma sekedar untuk dapetin para imam Lewi, tapi di dalam kehidupan pemulihan rohani itu Ezra berkali-kali bilang minta tangan kemurahannya Tuhan. Kenapa gini? Ternyata membangun manusia itu nggak lebih mudah daripada membangun bait Allah. Bait Allah urusannya sama batu-batu yang besar. Tapi bangun manusia ini nggak gampang. Apalagi urusannya gini, mereka udah kawin campur. Artinya urusannya bukan dengan satu orang, satu keluarga. Ini dan yang kawin campur bukan cuma satu keluarga, tapi orang yang Israel ini udah banyak yang kawin campur. Jadi artinya dia berurusan dengan keluarga-keluarga, dengan kepala keluarga, dengan para imam nih sebenarnya, dengan bapak-bapak yang udah kawin campur. Artinya bukan cuma sekedar punya istri, berurusan dengan punya anak. Anaknya bukan satu, bisa lebih dari satu. Ini nggak mudah, makanya dia bilang Tuhan minta favor Tuhan untuk masalah ini, untuk membereskan masalah urusan rohani orang-orang Israel pada waktu itu. Dan kalau kita baca di dalam Ezra ternyata di akhirnya ya Ezra berhasil nggak? Berhasil. Dimana pada waktu itu orang-orang yang kawin campur di Ezra yang terakhir ya, dikatakan bahwa ayat yang Ezra 10 ayat yang 44 dikatakan mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Ini satu keputusan yang dibuat yang tidak mudah. Nah, tapi waktu membangun bait Allah aja banyak pertentangan. Dan pada waktu membangun ini pun juga, membangun rohani juga itu bukan perkara yang mudah. Tapi akhirnya dia berhasil. Nah jadi kita mau belajar gini. Kita mau belajar tentang apa sih sebenarnya favor Tuhan. Dan kenapa orang yang lagi berjalan di dalam rencananya Tuhan itu perlu favornya Tuhan. Nah kalau kita
Saya mau ngajak kita semua untuk lihat di Efesus 1 ya. Efesus 1. Ayat yang ketiga. Ini yang harus menjadi, jadi untuk bisa berjalan di dalam favornya Tuhan, kita mesti punya pemahaman, dasar pemahaman yang benar dulu ya. Efesus 1 ayat yang ketiga di sini katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini luar biasa loh. Ini sebuah informasi, sebuah ayat yang penting sebenarnya buat kita orang-orang percaya. Bahwa karena kita ada di dalam Kristus, karena kita udah didamaikan dengan Tuhan, maka kita punya yang namanya segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Tuhan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala, bukan sebagian, bukan beberapa, tapi segala. Jadi artinya gini, kita hidup di dunia ini, di bumi ini, kita punya support dari surga. Ada berkat rohani bukan berbicara tentang materi. Ada bisa pertolongan, ada kekuatan, ada perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan sediakan karena kita di dalam Kristus. Jadi artinya orang-orang yang di dalam Kristus ini hidup di dunia ini punya support system dari surga. Nah beda dengan orang-orang yang enggak punya hubungan dengan Kristus di surga. Nah kita lihat di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang 11. Pengkhotbah 9. Ayat yang ke-11. Oke ya, saya bacakan. Lagi aku melihat di bawah matahari ya, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jadi orang-orang yang hidup, orang-orang pada umumnya, secara umum yang belum di dalam Tuhan, ya hidup ya karena mereka hidup berdasarkan waktu dan nasib. Jadi apa yang selama 24 jam di bumi, ada pergumulan, ada masalah, mereka hidup apa yang disediakan di bumi. Mereka harus berhadapan dengan hal-hal yang gak baik, hal-hal yang baik atau apapun juga, semua yang disediakan yang ada di bumi selama 24 jam. Gak ada support apa-apa dari surga. Ini pada dasarnya manusia itu seperti itu. Kalau kita mau makan, ya lu kerjalah. Mau makan lebih, mau makan enak, dan mau punya uang lebih, ya kerja lebih berat lah. Kalau memang nggak bisa kerja lebih berat, makanya banyak orang yang nggak punya, yang nggak mau kerja berat, ya korupsi, ya melakukan suap sana suap sini untuk mempermudah hidupnya. Itu hidup yang ada di bawah langit itu. Di bumi itu kehidupan seperti itu pada umumnya. Bagaimana dengan agama? Kan orang-orang ini pada punya agama. Ya mereka punya agama, mereka usaha. Agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Pakai cara ini, cara itu, mau pakai ini dan itu, pakai pakaian ini, pakai alat ini, pakai yang buat dihitung-hitung. Mereka cari cara untuk mereka bisa berurusan dengan Tuhan. Semua pakai kekuatan. Di mana kekuatan itu terbatas. Nah beda dengan anak-anak Tuhan. Jadi orang-orang yang belum di dalam Tuhan, mereka hidup dari dikatakan natural aja. Nah kalau orang yang punya support dari surga, mestinya kan hidupnya apa? Supranatural. Supernatural. Orang-orang ordinary, tapi orang yang punya support dari surga, yang punya hubungan dengan Tuhan, harusnya apa? Extraordinary. Nah jadi kita punya Tuhan yang ada di surga, punya satu pribadi yang membuat hidup kita sebenarnya bisa jauh lebih ketika ada masalah kita bisa datang karena kita punya Tuhan yang ada di surga. Nah orang-orang bisa berseru-seru tolong. Mereka gak punya hubungan dengan surga. Nah jadi orang-orang
bisa tangkap maksud Tuhan ya, orang yang berjalan di dalam rencananya Tuhan, orang-orang yang berjalan untuk menggenapi tujuannya Tuhan. Dia percaya bahwa ada tangan kuat Tuhan di surga itu yang bisa support dia, yang bisa mendukung dia. Jadi di dalam penggenapan pekerjaan Tuhan ya. Jadi kita setuju ya semua bahwa favor Tuhan itu diberikan buat orang-orang yang lagi berjalan di dalam rencana Tuhan, purpose-nya Tuhan. Karena kita memang diciptakan Tuhan dengan sebuah purpose. Jadi waktu kita ada di bumi pun kita tuh harus menggenapi purpose-nya Tuhan. Nah waktu menggenapi purpose-nya Tuhan di bumi ini kan kita tuh tergantung sama apa? Waktu. Ya tentu ada waktu kan. Ya makanya ini yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 9 ayat yang keempat, kita lihat. Yohanes 9 ayat yang keempat. Jadi selama kita di dunia ini kita gak punya waktu kita panjang sekali, enggak. Nah ini yang dikatakan oleh Yesus, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Dan akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi yang pertama, untuk penggenapan firman Tuhan, penggenapan tujuannya Tuhan, kita berurusan dengan waktu. Yesus sendiri juga tahu. Waktu Yesus ada di bumi, dia tahu dia berurusan dengan waktu. Sekarang siang, sebentar lagi malam. Artinya kita gak punya banyak waktu. Mungkin kalau kita hitung-hitungan, anggap aja saya hidup sampai umur saya 70. Saya lahir baru umur 30. Berarti kan untuk menggenapi janji Tuhan saya cuma punya waktu 40 tahun. Dan itu pun juga gak mulus kan, waktu yang kita hadap. Kadang-kadang ada sakitnya, kadang-kadang ada problem-problem yang harus dihadapi. Nah, ada tantangan dan hal-hal yang harus dihadapi di dalam waktu 40 tahun ini. Betapa kita perlu favor Tuhan. Yang kedua, ya, waktu kita dalam penggenapan tujuan Tuhan atau purpose-nya Tuhan, kita juga tergantung sama yang namanya manusia. Gak bisa lepas dari manusia. Di dalam Mazmur 115 ayat yang ke-16, coba lihat. Mazmur 115 ayat yang ke-16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Nah jadi bumi itu di mana manusia berurusan dengan manusia, betul? Nah manusia kan gak semuanya, di sini gak dibilang bahwa manusia itu, anak-anak manusia itu adalah orang-orang percaya. Kita berurusan dengan orang-orang yang gak percaya. Nah di dalam firman Tuhan kita ketemu kita baca orang-orang yang namanya, ketemu yang namanya Esther, ketemu yang namanya Haman. Yang mau menjegal rencana Tuhan. Waktu Esther mau menggenapi rencana Tuhan, dijegal sama yang namanya Haman. Nah siapa Haman? Orang yang punya otoritas. Kadang-kadang orang yang punya kekuatan di dalam sebuah sistem pemerintahan. Termasuk juga Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Berurusan dengan orang-orang yang punya otoritas. Yang pegang kendali pada waktu itu. Nah apalagi berurusan dengan Yusuf, ketemu siapa namanya? Istri Potifar. Yang menjegal waktu untuk akhirnya jadi harus masuk penjara. Mungkin dia pikir bahwa sebentar lagi juga rencana Tuhan bisa digenapi, tapi ternyata dia harus dijegal masuk penjara sekian lama. Siapa lagi? Nah, saya mencatat juga ada yang waktu Ezra aja, waktu pembangunan bait Allah aja, ada musuh orang Yehuda yang mencoba menyetop ya. Dan akhirnya berhenti 13 tahun. Nah jadi ini berurusan dengan manusia, dan juga kadang-kadang ini berurusan juga dengan waktu. Ada penjegalan yang harus dihadapi, ada kesulitan yang dihadapi karena manusia. Nah yang ketiga adalah penggenapan tujuannya Tuhan juga berurusan dengan apa? Dengan si jahat. Dengan si jahat ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Nah kita gak boleh lupa bahwa selama di bumi ini ada yang namanya setan. Yang namanya roh jahat. Ya. Nah kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah ini yang kita juga mesti ingat bahwa ini ada roh jahat nih. Seperti singa yang mengaum-ngaum.
Yang dikatakan juga di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah ini kita berurusan nih. Orang-orang yang mau menggenapi janji Tuhan, menggenapi pekerjaannya Tuhan, purpose-nya Tuhan, tujuannya Tuhan. Ini berurusan juga dengan roh jahat yang mencoba menjegal. Ini bukan apa yang kita hadapi di bumi ini, bukan sesuatu yang mudah, yang bisa pakai kekuatan. Ya, waktu Musa mau keluar dari, membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir pun juga ada penjegalan-penjegalan yang harus dihadapi. 40 tahun di padang gurun. Kalau tanpa support dari Tuhan, gak ada favornya Tuhan yang waktu itu menyertai mereka. Mereka gak pernah bisa berhasil untuk menggenapi tujuannya Tuhan. Nah jadi dengan mendapatnya kemurahannya Tuhan ini ya, orang-orang percaya yang betul-betul berjalan di dalam kemurahannya Tuhan yang ngadepin 3 hal ini. Mereka mendapat kebaikan yang tidak biasa. Jadi kebaikan yang Tuhan kasih itu yang namanya favor itu, ada kebaikan Tuhan yang tidak biasa. Bukan yang biasa-biasa. Coba membelah, laut dibelah. Siapa ini kebaikan Tuhan yang gak biasa. Ada tiang api, tiang awan. Itu sesuatu yang gak biasa loh. Nuh membangun bahtera. Ya. Ini bahteranya gede banget dan itu dia cuma 8 orang pada waktu 8 orang atau berapa orang tuh. Itu gak akan mungkin secara otak manusia kalau bukan dapat support, dapat favor Tuhan, dapat kemudahan. Nah kalau kita baca Esra ya kalau kita lihat baca Esra lagi nih, Esra 7 ya, kita lihat Esra 7. Ayat yang pertama saya bacakan. Kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkiah dan seterusnya. Ayat yang ke-6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan ini kemurahan dan ini lihatin kebaikan yang luar biasa. Dan raja memberi dia segala yang diinginkannya. Raja, siapa sih raja ini, orang Israel gitu? Bukan, orang Persia ya. Dan dia memberikan segala loh yang diinginkan Esra oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Belum lagi kalau kita baca di dalam Keluaran 3 ayat yang 21, kita lihat Keluaran 3 ayat yang ke-21. Dan aku, ini Musa ya, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Kalau terus dibaca bagaimana orang-orang mendukung, memberikan makanan dan sebagainya buat orang-orang yang mau keluar dari Mesir. Ini kekuatan siapa? Ini karena favor Tuhan. Jadi waktu Tuhan kasih perintah, waktu Tuhan punya rencana dan Tuhan melibatkan manusia, Tuhan tahu ada kesulitan pasti. Enggak mudah menggenapi pekerjaannya Tuhan di bumi ini. Ada tantangan. Ada tantangan ada waktu, ada tantangan dari manusia dan juga ada dari setan. Nah, semua orang yang berjalan di dalam pekerjaannya Tuhan perlu favornya Tuhan. Nah, jadi dengan favornya Tuhan dapat kemurahan, ada kebaikan yang luar biasa, yang tidak biasa, ada penerimaan, ya, acceptance yang tidak biasa. Ya, bagaimana Esra emang bisa masuk ke dalam keluarga-keluarga itu kan gak gampang, tapi dia mendapat penerimaan. Daniel juga diterima oleh raja. Siapa lagi? Kalau kita lihat
mungkin gak sih orang bisa begitu gitu. Kalau bukan kemurahan Tuhan. Dan ada apa? Ada akses yang luar biasa. Ada akses yang luar biasa. Nah inilah saudara. Makanya kenapa Tuhan ingatkan kita untuk ayo berjalan di dalam favor Tuhan. Apalagi kalau kita lagi berjalan di dalam pekerjaannya Tuhan. Kita tangkap tujuannya Tuhan. Kita butuh favor Tuhan. Kalau enggak kita akan jadi sama aja dengan orang-orang yang ada di bumi ini. Kekuatan sendiri, usaha sendiri. Kalau usaha nggak bisa-bisa lagi akhirnya kan pakai cara curang, pakai cara licik. Dan itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau kita tetap berjalan di dalam jalan yang benar di hadapan Tuhan. Nah bagaimana kita lihat bagaimana akhirnya ya orang-orang yang dapat favornya Tuhan. Musa berhasil, Ezra berhasil, Yusuf, Daud, Esther. Ini bukan orang-orang nganggur yang lagi berbuat dosa. Ini orang-orang yang lagi berjalan di dalam pekerjaannya Tuhan. Nah berarti kalau kita lagi berjalan di dalam pekerjaannya, sedang menggenapi pekerjaannya Tuhan. Bahkan dalam hidup sehari-hari aja ada favor Tuhan. Pastilah. Pasti ada favornya Tuhan. Nah oleh karena itu. Untuk kita gak bisa klaim minta dan kita bilang bahwa kita dapat favornya Tuhan. Tanya lagi sama diri sendiri. Kita lagi berjalan di dalam ketaatankah? Apakah kita sedang berjalan di dalam pekerjaannya Tuhan dan sedang menggenapi pekerjaannya Tuhan kah? Nah orang-orang yang seperti ini ya adalah orang-orang yang akan mendapat favornya Tuhan. Kenapa? Tuhan pasti akan bantu kita untuk penggenapan rencana Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Bahkan tanda-tanda dan mujizat pun Tuhan perlengkapi kita. Nah oleh karena itu biarlah kita, kalau kita mau dapat favornya Tuhan sekali lagi. Belajar berjalan dalam ketaatan. Terus jalan di dalam penggenapan pekerjaannya Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.